Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mila. Jadi video kali ini Mila akan membacakan lagi curhatan para netizen di sosial media, tapi endingnya malah ngakak gitu. Jadi ceritanya tuh kayak lagi curhat kan di sosial media, kayak di Facebook, di WA, di Instagram dan segala macam. Tapi yang dilihat itu kan sedih gitu. Tapi pas endingnya loh kok jadi ngakak gitu. Dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan like dulu dong, habis itu di subscribe karena akan ada video menarik dan menegangkan setiap minggunya dari channel Mila. Oke, langsung saja kita masuk ke curhatan yang pertama. Oke, yang pertama, hampir apes salah transfer ke rekening orang 25 juta. Untung transaksi gagal, pas dicek saldo masih utuh 100.000. Nyaris aja, ya Allah. Tunggu. Gimana mau nge-transfer ke rekening orang 25 juta kalau saldo rekening kamu aja 100.000? Gimana coba? Ada yang bisa ngejelasin? Lanjut. Ibu-ibu ketika bantu masak di tempat acara 5% ngupas bawang, 95% ngupas aib orang. Si valid nih, memang benar. Itu kebanyakan kayak ibu-ibu sering menggosip-gosip itu. lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak menggosip, membuka aib-aib orang. Apalagi kalau misalnya di tempat nikahan gitu, pasti yang digosipin itu kayak tamu undangannya atau si pengantennya. Gini, memang valid ini. Itu bukan beberapa ibu-ibu, dan semua ibu-ibu kebanyakan kalau di tempat acara itu pasti yang diutamakan itu menggosip. Tapi bukan cuma ibu-ibu aja sih, kayak remaja. Kalau misalnya kayak ke tempat nongkrong tuh pasti itu menggosip yang diutamakan. Enggak, beli rokok 25.000 maksudnya, tapi cuma gue bayar 20.000. Abis itu yang dagang marah, emangnya orang lain tuh susah banget nerima kekurangan kita. Bukan gitu konsepnya. Kalau misalnya lo beli rokok 25.000, ya lo harus bayar 25.000. bukan orang lain yang susah nerima kekurangan kita, memang segitu harganya. Terus dia ngambil ujangan tuh berapa kalau lu bayar 20.000 doang, sedangkan harganya 25.000. Gimana sih? Susah. Gak tega liat tukang tambal ban sepi, sengaja aku bocorin ban motorku biar ditambal aku gitu orangnya. Bagus sih nolong orang, cuma rada-rada geblek. Bannya nggak kempes atau nggak bocor, terus dia sengaja ngebocorin supaya si tukang tambal bannya tuh ada job gitu nambal ban. Tapi bagus sih menolong orang secara tidak langsung gitu kan. Cuman lu nya yang rada-rada geblek. Ini ada postingan di Facebook kayaknya, baru pertama kali dia ajak ke rumah doi buat silaturahmi. Nyampe di sana melongol, lihat rumahnya jadi insecure. Terus ada yang ngomen, halah dalam hati juga asik, mertua kaya. Gimana menurut kalian? Apa kalian kayak insecure melihat rumah pasangan kalian bagus banget kayak orang kaya, atau kalian beranggapan bagus nih dapet mertua kaya? Kedua, lagi iseng-iseng ngaca di kamar, terus kunci rambut ke belakang. Pas gue kunci rambut, kaget kok ada Mike di kaca gue. Pas dilihat-lihat lagi, ternyata itu gue sendiri. Kepedean banget sih lu. Sedih banget, pulang tarawih sendal hilang di masjid, padahal sudah aku sembunyikan. Kayaknya diambil sama yang punya kemarin. Mana yang ngomongnya itu bukan diambil orang, kan lu yang sembunyiin, dan itu sendal orang yang kamu ambilkan, makanya kamu sembunyiin. Gimana ya ngejelasinnya?
jadi kamu sembunyiin sendalnya itu supaya si punya aslinya itu nggak lihat. Dan kamu bilang sendal aku hilang di masjid, padahal lu sendiri yang sembunyiin sendalnya karena takutnya ketahuan sama yang punya sendal yang asli. Ini perilaku yang tidak terpuji nih. Pas lagi terawih lagi, belum puasa cuy. Alhamdulillah setelah saya merantau, desa saya jadi jarang kemalingan. Terus lu pelakunya, lu malingnya, lu yang sering ngemalingin ke rumah-rumah warga gitu. Hah? Beli celana second, taunya di dalamnya ada duit, untung gak luntur pas dicuci. Maka banyak banget. Ini ada berapa nih? 100, 200, 3, 4, 5, 500, 510, 10, 15, 521.000 cuy. Banyak banget. Ini malah dapat untung. Dulu SMA punya 3 sahabat dan kami saat itu berjanji kalau ada yang sukses jangan lupa tolongin yang kesusahan ya. Sekarang ada temen yang kesusahan, diem baik, kirain lupa sama janji terdahulu, taunya nggak ada yang sukses, susah semua. Makanya terus berusaha dan terus berusaha, karena setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ya kan? Akan indah pada waktunya. Sekedar info aja nih, beberapa waktu lalu saya kena hipnotis di depan Indomaret. Padahal orang itu cuma pegang behel motor saya doang sambil ngomong terus. Tapi entah kenapa tangan saya ngasih duit 2.000 sama orang itu. Untuk semuanya tolong hati-hati ya. Itu paman parkirnya mbak yang kamu kasih. Kan harus bayar parkir kan? Ada yang pernah digigit kelelawar. Bro, tadi saya digigit kelelawar buah atau kelelawar biasa, terus nggak luka sih, cuma merah dikit doang. Dampaknya apa bro? Terus ada yang ngomen, jadi Batman cuy. Dampaknya jadi Batman. Ada aja. Oke, ini dari Facebook lagi. Rumahku angker, tepat pukul 12 malam, perutku mules. Lalu aku ke kamar mandi dan di sana terjadi sesuatu yang ganjil. Di saat aku buang air besar, lalu kusiram, tainya hilang. Serem kali kan bisa hilang gitu. Lalu kucek lagi, tainya muncul lagi. Aku langsung buru-buru pergi dari kamar mandi langsung ke tempat tidur. terus ada yang ngomen, gobloknya sampai kerong. Jorok banget. Numpang nanya, apa benar kalau kita jadi cleaning service di rumah sakit, lama-lama kita akan diangkat jadi dokter? Terus ada yang ngomen, iya benar, itu tetangganya teman saya kerja di kamar jenazah, sekarang udah jadi jenazah. Yang penting tekun dan sabar aja. Gimana ya konsepnya kerja jadi cleaning service terus lama-lama diangkat jadi dokter? Gimana? Saya akan kerja jadi cleaning service di rumah sakit supaya saya diangkat jadi dokter. Gimana tempatnya? Woi, buat ngilangin jerawat sama bekasnya pakai apa ya? Terus ada yang ngomen pakai HP Vivo. Tinggal kamera, wajah cantik udah deh hilang jerawatnya. Hilang untuk sementara. Singkat, jelas, padat, dan sangat pedas. Singkat, jelas, padat, dan sangat pedas komenannya. Punya pala pusing, gak punya pala serem. Kalau gak punya kepala, lu jadi hantu kepala buntung. Iyalah, hantu kepala buntung. Asuh. Mohon maaf, ingin bertanya bagaimana cara jadi YouTuber, mohon petunjuknya. Terus ada yang ngomen, asuh, aku aja atau yang lain juga bacanya jadi asuh. Iya sih, kayak apa singkatan salam itu kayak disingkat-singkat gitu loh.
seandainya ngomongnya kayak assalamualaikum gitu kan, itu lebih enak didengarnya daripada yang kayak singkatan gitu ASW. Jadi dibaca orang, pasti orang-orang tuh bacanya jadi asu ya kan. Kalian gak akan tahu rasanya hidup sebagai cowok jelek. Terus ada yang ngomen, makanya kalau sudah jelek jangan miskin. Komenannya pedes banget. Sampai kubun-ubun sakitnya. Bener sih, memang bener, kalau sudah jelek jangan miskin. Karena kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang itu sudah nggak pandang ganteng atau enggaknya, yang penting punya duit. Karena kita hidup itu harus makan kan, harus punya baju juga kan, jadi itu dibelinya pakai duit, bukan dibelinya hanya tampang muka ganteng aja gitu ya kan. Kebanyakan nih cewek-cewek, pasti kebanyakan nih kalau kamu nongkrong atau di kafe-kafe gitu kan, pasti kebanyakan ceweknya cantik, cowoknya jelek. Tapi itu pasti cowoknya itu berduit, nggak mungkin dompetnya tipis. Karena kalau misalnya ya cewek-cewek menilai cowok-cowok itu, kalau masa-masa SMP pasti cewek-cewek itu yang menurut dia ganteng itu kayak putih, maksudnya ganteng menurut dia tuh kayak putih, rambutnya bagus dan segala macam lah. Tapi kalau misalnya cewek-cewek yang sudah kayak kelas 1 SMA ke atasan, sampai ke atasan lah, itu pasti mandang cowok ganteng itu yang punya duit. Pasti nyari kalung emas yang KW atau yang palsu. Kemarin ada yang jual, mana ya, terus terang mau buat nembak cewek, semoga dia nggak tahu kalau palsu. Baik, yang penting kan ada usaha kan buat beliin kalung emas gitu, walaupun itu masih palsu. Nanti kalau sudah sukses baru beliin yang asli ya mas. Aku rela pura-pura goblok demi membuat temanku tertawa, tapi mereka mengira aku goblok beneran. Bang mau nanya, kalau serangan jantung bisa diserang balik nggak bang? Lo mau nyerang pakai apa? Serangan jantung mau diserang balik. Sama kok, gue juga baru. Kebanyakan bengong nanya terus dimarahin, diem mulu disangka sudah paham. Emang serba salah, nikmatin saja. Tetaplah bekerja walaupun tidak berguna. Memang bener sih, kadang-kadang kalau misalnya kita kerja nih kan, kalau kita nanya dia marah-marah terus, kayak ngeganggu gitu. Apaan sih kamu nanya-nanya terus? Pas kita nggak nanya, dikiranya sudah paham gitu, jadi serba salah kan. Nanya dimarahin, kalau nggak nanya dikiranya kita sudah paham, jadi nggak perlu diajarin lagi. Sering terjadi kayak gitu, sering. Tetanggaku pinjem panci, lama banget nggak dibalikin. Pas ibuku main ke rumahnya, terus numpang pipis, udah dijadiin gayung pancinya. WKWK. Konsepnya gimana sih? Panci dijadiin gayung. Astaga, itu di pasar tuh gayung tuh paling 5 ribuan aja cuy. Kenapa malah panci tetangga lu yang lu jadiin gayung? Gimana coba? Pasti tetangga lu itu sudah nggak mau lagi minjamin barang-barangnya karena lu jadiin gayung cuy. Jadi inget, ada yang cerita dengar anak kecil lagi doa di masjid habis sholat jemaah gitu kan, dia doanya gini, ya Allah yang maha pemurah, kayak biasanya aja. Ya Allah, kayak order cilok polos banget. Ya Allah yang maha pemurah, kayak biasanya aja ya. Kayak biasanya itu apa? Ibuku beli baju 280 ditawar jadi 180 dengan cara pura-pura pergi sampai dipanggil lagi sama penjualnya. Akhirnya deal, sampai di rumah membanggakan diri. Paten kan ibu nawar, iya bu, iya. Aku sering juga kayak gini kalau belanja di pasar, kayak pura-pura kalau sudah nawar kan, tapi mbaknya nggak mau atau masnya nggak mau, ya udah pura-pura tinggalin aja, paling juga dipanggil lah. Beneran dong udah dipanggil sama mbaknya atau mas-masnya kalau sudah ditinggal.
Bayangin 220 ditambah jadi 100, jadi kurangnya 100.000. Virus corona mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak karena yang dekat belum tentu jadian. ini curhat. Ini curhat yang orang yang lagi dekat sama kayak misalnya temannya tapi nggak jadi-jadian gitu, atau dianya mungkin yang nggak berani nembak itu kan. Ini adalah yang terakhir, jalan-jalan ke Kalimantan, tidak lupa membeli pepaya. Tadi di jalan disapa mantan, gue bilang siapa ya? Bagus. Oke lur, segitu dulu video Mila kali ini. Dan jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like-nya. Pada kocak-kocak semua kan curhatan-curhatan para netizen di sosial media. Yang awalnya kita bilang, kasian banget, taunya endingnya bikin ngakak. Ada-ada aja juga ini kelakuan-kelakuan para netizen Indonesia ini. Pasti ada aja yang kelakuan-kelakuan yang bikin kita ngakak, ketawa, tapi seru juga sih kalau kayak gini terus gitu kan. Jadi ada kayak ketawa-ketawanya juga kan. Oke, dan jika kalian ingin request video apa selanjutnya kan Mila buat bisa komen di kolom komentar, request sebanyak-banyaknya. Nanti Mila bacain satu-satu. Oke. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel bisa berkembang. Dan thank you for watching bagi kalian sudah nonton video ini sampai habis. Dan see you next video. Bye bye.